Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Explore. Di konten Ramal Explore kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Amanda Manopo. Kira-kira apa yang kita bahas tentang Amanda Manopo? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Dan tidak lupa kalau misalkan teman-teman kurang cocok dengan pembahasan ini, silahkan di skip saja. Mungkin bisa tonton video-video saya yang lainnya, atau mungkin pengen request tentang pembahasan yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @anditex_. Kita akan pilih request yang paling banyak, paling cepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Jadi untuk hari ini ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira gimana nih tentang respon dari seorang Amanda Manopo yang sempat dikait-kaitkan nih dengan hubungan Arya Saloka dengan Putri Ana. Karena kemarin kita juga sudah sempat membahas tentang Arya Saloka dan Putri Ana yang sedang ada inilah ya, ada cerita tentang rumah tangga mereka. Katanya ada gugatan cerai, kemudian juga ini sudah proses katanya ya, dan sudah lama juga ya Amanda Manopo itu sempat digosipkan dengan Arya Saloka, tapi itu hanya sebatas gosip. Tapi kira-kira seperti apa ini? Untuk pertanyaan yang masuk ini lebih kepada tentang bagaimana respon dari seorang Amanda Manopo tentang mungkin rumah tangga dari Arya Saloka dan juga Putri Ana yang konon katanya ada sangkut pautnya dengan mungkin kebersamaan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang dulu pernah satu frame di sinetron yang sangat legend banget ya, teman-teman pasti juga tahu. Dan dulu itu juga banyak banget itu gosip-gosip yang beredar tentang mereka, dan sampai sekarang pun juga gosip itu juga kadang masih naik turun, masih timbul, tenggelam dan masih mengemuka lagi. Tapi kita akan melihat dari versi kartu tarot seperti apa. Kita akan lihat di kartu yang pertama, respon dari Amanda Manopo seperti apa tentang gosip-gosip yang beredar. Ada kartu Wheel of Fortune. Di kartu yang pertama ini langsung ada kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada roda di sini, dan pojok-pojoknya ini ada beberapa simbol yang bersayap ya. Untuk kartu yang pertama di sini sebenarnya Amanda Manopo sudah menduga hal tersebut, menduga tentang pasti ini aku akan akan disinggung lagi, akan dinaikkan lagi tentang kebersamaan mungkin di proyek di masa lalu. Kemudian juga mungkin gosip-gosip tentang Amanda dan juga Arya Saloka mengemuka lagi. Itu kayaknya Amanda Manopo udah paham banget, udah tahu banget kalau misalkan itu akan mengemuka lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengagetkan untuk Amanda Manopo, tapi dia juga kayaknya sudah menyiapkan lah ya, menyiapkan untuk menghadapi itu semua, bahwa itu juga pastinya salah satu bumbu dalam dunia entertain. Jadi sesuatu yang dulu pernah dinaikkan oleh para netizen ataupun juga sosmed atau mungkin pemberitaan bahwa kayaknya mereka nggak cuman klop di sinetron, tapi kayaknya di dunia nyata ada sesuatu. Nah, itu juga kayaknya akan mengemuka di suatu hari nanti. Apalagi ini menyangkut tentang asmara dan juga disangkut pautkan tentang konflik antara Arya Saloka dengan Putri Ana. Tapi di sini kayaknya Amanda Manopo udah nggak kaget dengan hal itu, karena sudah kayak udah tahu itu ya, kayak udah memiliki firasat bahwa suatu saat nanti ini mungkin akan naik lagi. Dan ternyata terbukti bahwa saat ini dari apa yang terjadi tentang Arya Saloka dan juga Putri Ana itu menyeret nama Amanda Manopo lagi, meskipun tidak kemudian terlalu up gitu ya, tapi setidaknya nama Amanda Manopo itu tertarik kepada konflik yang terjadi di hubungan Arya Saloka dengan Putri Ana. Jadi Amanda kayaknya udah siap dengan hal tersebut. Kemudian kita akan lihat di kartu yang kedua, ada kartu Six of Cups. Ada 6
cups di sini dan ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap di sini ataupun sedang berkomunikasi ya. Untuk kartu yang kedua di sini juga sepertinya Amanda Manopo menghadapinya dengan santai, kalem, kemudian juga tidak ingin terlalu mengikuti mungkin kayak anggapan-anggapan miring tentang dia, tentang kebersamaannya dengan Arya Saloka yang mungkin terlalu dekat dan juga mungkin dianggap lebih dari sekedar rekan kerja di project yang sebelumnya. Sampai hari ini pun juga banyak yang kayak menganggap seperti itu. Tapi kalau saya pribadi selalu menekankan bahwa ya itu semua masih hanya sebatas gosip semata. Belum ada klarifikasi yang jelas, belum ada kayak ungkapan-ungkapan yang jelas dari orang yang bersangkutan. Jadi kita tidak boleh untuk kemudian menjabarkan hal itu menjadi sesuatu yang nyata. Boleh kita berandai-andai ataupun beranggapan, ya monggo. Yang penting jangan kemudian mempengaruhi orang-orang lain ataupun juga memberikan kabar burung yang sangat-sangat mengganggu lah ya, ataupun juga menggiring opini masyarakat yang lain. Itu jangan. Kalau misalkan dianggap sebagai seseorang yang dekat, itu ya silahkan, monggo-monggo saja. Tapi dari kartu ini saya lihat anggapan-anggapan seperti itu sudah kayak dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh seorang Amanda Manopo, dan dia juga kayaknya kalem-kalem aja, santai-santai saja, karena dia merasa tidak ada sangkut pautnya tentang permasalahan yang terjadi dari seorang Arya Saloka kepada pasangannya. Jadi ini kayak seorang Amanda Manopo tenang dan kalem untuk menyikapi itu semua. Jangan sampai kayak salah ngomong ataupun juga ada salah tindakan. Kemudian kita akan lihat di kartu yang ketiga. Ada kartu The Sun. The Sun ini adalah salah satu dari kartu utama ataupun juga salah satu dari kartu mayor ya. Matahari bersinar terang, di bawahnya ini ada seorang anak yang sedang menunggangi seekor kuda. Untuk kartu yang ketiga, di sini menurut saya juga energinya cukup positif untuk seorang Amanda Manopo. Meskipun ada gosip ataupun juga pemberitaan miring seperti itu, Amanda Manopo seolah-olah kayak tidak terlalu terpengaruh gitu ya, kayak dia fokus untuk urusan karirnya saja, kemudian juga fokus untuk urusan pribadinya aja. Kalau misalkan dia itu mungkin kayak kayak benar-benar terbawa suasana, terbawa situasi yang sekarang, itu malah bikin dia takutnya nanti bikin ngedrop atau apalah ya. Jadi dia tidak ingin membuat itu semua menjadi energi negatif kepada dirinya. Dia kayak pengen tetap berjuang, tetap pengen menunjukkan kredibilitasnya di dunia entertain Indonesia untuk karirnya, dan dia juga berharap dukungan ataupun juga support dari fans supaya dia juga bisa tetap positive thinking dan juga tetap bisa berkarya. Jadi untuk kartu yang ketiga ini menunjukkan tentang sisi positif terhadap dirinya sendiri supaya tetap berjuang dan jangan sampai terbawa situasi yang membuat dia itu jadi kayak ada energi negatif yang membuat dia jadi kayak terpuruk. Kemudian kita akan lihat di kartu yang keempat ya. Ada kartu The High Prestige. Di kartu ini juga kartu utama atau kartu mayor ya. Terlihat ada seorang wanita yang duduk di singgasana, ada pilar hitam dan juga putih. Untuk kartu yang keempat di sini menurut saya juga tentang kedewasaan dan juga ketenangan seorang Amanda Manopo itu juga benar-benar sedang diuji saat ini. Menurut saya dia juga akan menunjukkan respon dan juga menunjukkan semacam klarifikasi bahwa mungkin dia ada pembelaan atau apa, tapi dia menunjukkan itu semua dengan cara yang benar-benar dewasa dan juga dengan gesture yang sangat luar, dengan gesture yang kayak ini loh, aku itu tidak kemudian terbawa oleh suasana, tidak terbawa oleh pemberitaan miring, pokoknya dengan gentle gitu kalau menurut saya. Dan kedewasaannya itu juga benar-benar diuji untuk saat ini, tidak ingin terbawa situasi yang menurut dia adalah yang mungkin bisa membuat dia itu jadi terpuruk dan melihat sikonnya nanti akan seperti apa. Dia juga merasa bahwa ini semua sesuatu yang wajar di dunia entertain, dan dia juga harus membuktikan bahwa dia di dunia entertain itu juga bukan artis yang ecek-ecek gitu ya, pokoknya bisa menghandle semuanya. Dia mungkin ingin memberikan klarifikasi bahwa saya ini tidak ada maksud dan tujuan untuk merecoki hubungan rumah tangga Arya dengan Putri Anne, dan dia juga kayaknya pengen fokus untuk urusan dia sendiri juga. Jadi nggak pengen kemudian merecoki dan juga seolah-olah itu kayak menunjukkan bahwa memang ada anggapan bahwa dia itu ada sesuatu yang spesial kepada Arya Saloka.
Kita akan lihat di kartu yang kelima atau kartu yang terakhir. Di sini ada kartu Three of Swords. Lihat ada 3 pedang di sini. Untuk kartu yang kelima di sini menurut saya dari seorang Amanda Manopo juga kayak ada unsur menyayangkan gitu lah ya, menyayangkan kenapa kok pasti dibawa ke sana. Ya meskipun dia sendiri udah tahu lah ya, mungkin udah paham dan juga kalau bahasa Jawanya itu udah batin gitu lah ya, kayak paling juga nanti aku disangkut pautkan, dan ternyata disangkut pautkan juga. Tapi dia merasa bahwa kenapa kok harus disangkut pautkan dengan Arya Saloka lagi di posisi yang saat ini sedang ada konflik. Ya, jadi dianggap nanti sebagai orang ketiga atau apa, dia nggak mau karena dia pengen bisa menunjukkan bahwa untuk akhir-akhir ini aku pengen fokus untuk urusan kerjaan, untuk urusan karir, jadi nggak pengen mengikuti arah-arah ke sana. Tapi kenapa kok tetap aja disangkut pautkan? Ya mungkin dia agak menyayangkan hal seperti itu karena dia sudah diem-diem tapi kok malah tetap aja disangkut pautkan, dia nggak pengen ke arah sana. Jadi menurut saya di sini kayak kepada sesuatu yang disayangkan dan tidak ingin terlalu ikut campur untuk urusan-urusan itu. Jadi dia kayak netral aja dan berdoa yang terbaik aja untuk Arya Saloka dan juga Putri Anne. Karena bagaimanapun juga menurut saya ya, Amanda Manopo dan juga Arya Saloka itu pernah satu project, pastinya juga hubungannya juga baik, pastinya juga akan memberikan dukungan dan juga support yang terbaik juga lah ya, karena mereka pernah berjuang bersama, kemudian juga meraih kesuksesan bersama. Pastinya kalau misalkan ada sesuatu seperti ini ya saling mendoakan saja. Dari kelima kartu yang muncul di sini ya, jadi kayaknya memang tidak ada tanda-tanda ataupun sangkut pautnya antara Amanda Manopo dengan saat ini yang sedang terjadi untuk rumah tangga Arya Saloka. Mungkin pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu masih banyak, tapi menurut saya akan lebih cerdas lagi teman-teman yang pastinya lah ya, saya yakin banyak yang tidak kemudian langsung menjudge bahwa ini yang salah, ini yang benar. Saya yakin banyak yang memiliki pemikiran cerdas untuk ke arah sana, karena tidak ada salahnya lah ya kita selalu positive thinking dan juga tidak selalu menjudge orang bahwa dia yang baik, dia yang buruk, dia yang jelek dan sebagainya. Jangan, kita semua pokoknya harus positive thinking aja. Kalau misalkan memang ada konflik yang terjadi, ya kita doa saja konflik yang terjadi itu bisa segera terselesaikan. Untuk Amanda Manopo juga kayaknya di kartu ini memperlihatkan keinginan untuk fokus kepada karir dan juga apa yang saat ini sedang dia kerjakan, yang sedang dia perjuangkan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Amanda Manopo juga mendoakan yang terbaik untuk kebersamaan dan juga rumah tangga dari Arya Saloka dan juga Putri Anne yang saat ini sedang ada permasalahan di sana. Jadi menurut saya ini energinya positif. Kemudian juga menurut saya kita sebagai penonton, netizen, ya kita juga harus selalu positive thinking saja, tidak kemudian memberikan statement-statement yang berlebihan. Kalau kita membahas ya bahas dengan kata-kata yang baik tanpa harus menjatuhkan. Semuanya menurut saya adalah seseorang yang sangat baik di dunia entertain ini ya, sebagai public figure, sebagai contoh dan sebagainya. Yang pastinya setiap manusia pasti memiliki konflik dan juga permasalahan. Yang penting bagaimana cara kita menghadapinya dan bagaimana cara kita untuk tetap tenang menghadapi itu semua. Seperti itu ya untuk teman-teman. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request video ini. Dan ambil tontonan yang bermanfaat ataupun juga pesan yang bermanfaat di video ini. Kalau misalkan banyak yang negatif, dibuang saja. Kalau ada sisi positif, anggap saja itu sebagai bonus. Oke, dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan, hanya sebatas sharing pembahasan semata, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak. Apalagi sampai dianggap sebagai menjudge ini yang salah, ini yang benar dan sebagainya, enggak ya. Jadi kita semua hanya sebatas memprediksi, membahas biasa, dan kita doakan juga yang terbaik untuk semuanya. Semoga diberikan jalan yang terbaik dan juga selalu diberikan kesehatan juga untuk yang kita bahas hari ini, yaitu tentang Arya Saloka, Putri Anne dan juga Amanda Manopo. Oke, karena segala sesuatu ya di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Jadi apa yang kita bahas hanya prediksi,
dan semua kembali kepada Tuhan semesta alam. Jadi manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, saya ucap kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adi Dasboro menundur diri. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.